Materinya PPT yang minggu lalu ya. Jadi di bagian terakhir itu ada metode best first search. Jadi BFS juga. Kalau yang uninformed search itu BFS-nya adalah breadth first search. Kalau yang ini yang di informed search itu adalah best first search gitu ya. Kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini. Oke, saya presentasikan dulu materinya yang sudah saya share beberapa minggu yang lalu ya. Oke, Oke, saudara sekalian, ini adalah metode informed search. Jadi pencarian terbimbing, ya. Salah satunya metode selain hill climbing, hill climbing ya. Kemarin, sekarang adalah best first search ya. Nah, nanti setelah ini kita selesaikan permasalahan tentang pembahasan tentang pencarian ya, baik metode uninformed search maupun informed search. Nanti kita akan beralih pada bagaimana merepresentasikan pengetahuan sebagai dasar untuk pembahasan sistem pakar. Jadi di kecerdasan buatan ini nanti ada pembahasan juga tentang sistem pakar dan terakhir tentang algoritma genetika. Nah, pada pagi hari ini atau kesempatan hari ini saya akan membahas tentang best first search. Metode best first search merupakan kombinasi dari metode deep first search dan metode breadth first search. Jadi kombinasi antara DFS dan BFS ya. Yang mana pencarian diperbolehkan mengunjungi simpul atau node yang ada di level yang lebih rendah, asalkan simpul ini memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Heuristik yang lebih baik ini tergantung pada ininya, permasalahannya ya. Ada yang mungkin jaraknya lebih dekat atau biaya perjalanan yang lebih murah gitu ya. Atau hal yang lain yang mungkin mencari nilai maksimalnya gitu ya. Kalau jarak yang lebih dekat, biaya yang lebih murah itu kan mencari nilai minimalnya sebagai acuan nilai heuristik yang lebih baik. Tapi pada permasalahan-permasalahan yang lain mungkin justru mencari yang nilai maksimalnya gitu ya. Jadi makanya di sini disebutkan asalkan simpul atau node ini memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Jadi maksud dari nilai heuristik yang lebih baik itu bisa nilai minimal atau nilai maksimal tergantung pada permasalahan yang akan kita pecahkan. Nah, pada metode best first search ini algoritmanya sebagaimana yang ada dalam presentasi ini. Yang pertama, buat sebuah stack, jadi tumpukan gitu ya. Algoritmanya adalah algoritma tumpukan, bukan antrean gitu ya. Inisialisasi node akar ya atau simpul akar sebagai simpul pertama atau simpul root ya kalau di struktur pohon gitu ya. Yang kedua ya ambil ya untuk evaluasi simpul yang ada di dalam stack atau di dalam tumpukan ya. Jika simpul ini sama dengan goal ya jika simpul yang dievaluasi itu bukan goal ya, node atau simpul dihapus dan diganti dengan simpul anak-anaknya gitu ya. Yang ketiga selanjutnya ya keseluruhan simpul atau node yang ada di stack disorting, diurutkan secara ascending ya, tergantung lagi pada pada permasalahannya gitu ya. Kalau dia mencari nilai yang minimal maka disorting secara ascending. Kalau yang dicari adalah nilai maksimalnya maka disorting secara descending ya. Pahami itu ya. Nah, berdasarkan fungsi heuristik yang digunakan, maksudnya gitu ya, di sort bukan di sini tertulis ascending ya, tapi ini tergantung bisa ascending, bisa descending, tergantung pada fungsi heuristik yang digunakan. Kita akan mencari nilai yang minimal atau mencari nilai yang maksimal. Kalau mencari nilai yang minimal, Anda harus sorting secara ascending. Tapi kalau kita mencari nilai yang maksimal, Anda harus sorting dengan cara descending. Bisa dipahami ya? Oke, karena nanti contohnya adalah mencari jarak terdekat ya.
artinya kan kita mencari nilai minimal dari sebuah jarak. Ya, maka sortingnya secara ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Kalau descending dari besar ke kecil. Oke. Yang keempat, bila simpul pertama tidak sama dengan goal atau yang dievaluasi gitu ya. Ini sama dengan simpul kedua, langkah kedua ya sebetulnya. Atau simpul yang dievaluasi atau simpul yang ada di top stack, top tumpukan, ya. Itu dievaluasi. Jika tidak sama dengan goal, ulangi langkah kedua ini ya. Bukan B ya, B langkah kedua. Nah, step kelima, bila simpul yang dievaluasi sama dengan goal, ya, atau simpul pertama itu atau node pertama itu maksudnya top stack-nya ya, jadi ditumpukan teratas maksudnya itu ya. Cari solusi dengan cara menelusuri jalur dari goal ke simpul akar. Jadi dirunut ulang gitu ya, dirunut ulang tapi kebalikannya ya. Kalau istilahnya back propagation gitu ya, mundur gitu ya. Kalau sudah ketemu goalnya diurut ulang secara mundur ya. Pencarian selesai. Oke, kita langsung pada contoh implementasinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada contoh yang lalu ya, di mana ada permasalahan mencari rute terpendek seperti pada gambar ini ya. Kemudian pada contoh ini akan dikerjakan menggunakan algoritma best first search. Keadaan awal ada di A, kota A ya, dan tujuannya di kota Z. Dalam hal ini fungsi heuristik yang digunakan adalah simpul-simpul yang mempunyai jarak terpendek. Ya ini ya, fungsi heuristiknya berarti mencari jarak yang minimal atau jarak yang terpendek. Sekali lagi, permasalahannya bisa kita mencari jarak nilai yang minimal, contohnya ini jarak terpendek, bisa juga mencari nilai yang maksimal ya pada permasalahan yang lain ya. Jadi jangan jangan terjebak pada contoh ini saja ya. Jadi implementasinya bisa terbalik gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Oke, lanjut. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi implementasi dari best first search itu fungsi heuristiknya. Bisa, Pak. Ya, fungsi heuristiknya bisa mencari nilai minimal atau bisa digunakan untuk mencari nilai maksimal, tergantung pada permasalahan yang akan kita pecahkan gitu ya. Pada contoh ini karena kita mencari jarak terpendek, berarti fungsi heuristiknya adalah mencari nilai yang minimal gitu ya. Nah, nanti sortingnya harus sorting secara ascending. Tapi kalau fungsi heuristiknya mencari nilai yang maksimal, maka fungsi heuristiknya adalah mencari nilai yang maksimal. Sortingnya harus descending gitu ya. Descending. Oke. Contoh ya. Jadi tadi nanti kita akan mencari jalur dari kota A ke kota Z yang jaraknya terpendek. Di awal start ini sudah ada dua alternatif. Kita lewat kota B atau kota C gitu ya. Nah, kita kita selesaikan step by step sampai ketemu di kota Z sebagai kota tujuan. Ya, masukkan simpul A ke stack ya, masuk dari pintu kiri nanti keluarnya kiri juga stack gitu ya. Ini mestinya secara vertikal bukan secara horizontal ya, karena stack. Karena di sini biar tidak terlalu memakan tempat digambarkan secara horizontal ya. Intinya masuk dari satu pintu ya, keluar masuknya dari satu pintu. Kemudian karena cuma ada simpul A di dalam stack, ini dikeluarkan untuk dievaluasi apakah dia sama dengan goal atau tidak. Ternyata kan bukan goal ya. Nah, A sendiri kemudian mempunyai dua cabang atau dua anak, dua simpul ya, dua simpul anak B dan C. Nah, ini dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam stack tapi disorting ya, disorting. Nah, bahan untuk mensorting adalah jaraknya dari A ke masing-masing kota anaknya ini ya. Nah,
A ke B ada 4, A ke C ada jarak 5. Nah, karena masuknya harus disorting ya, secara ascending, karena sekali lagi fungsi heuristiknya adalah fungsi minimal, ya, mencari nilai yang minimal. Maka sortingnya secara ascending. Kalau mencari heuristiknya mencari nilai maksimal, maka sortingnya secara descending. Oke, yang rendah, yang kecil ya, yang kecil itu ada tumpukan di atasnya yang besar. Ya. Ini mestinya kan secara vertikal ya, artinya B di atasnya C, ya. Karena nanti keluarnya sebelah kiri ya, atau kalau secara vertikal keluarnya ke atas, yang masuk dari atas keluarnya ke atas juga, gitu ya. Nah, setelah disorting maka ketemu urutan begini. C masuk dulu ya karena lebih besar, baru B masuk ya, karena jaraknya lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, ini nanti B sebagai simpul pertama atau top stack-nya, ya, simpul paling atas dalam stack ini dikeluarkan, dievaluasi. Oke, dikeluarkan ya, dievaluasi apakah B sama dengan goal atau tidak. Karena B bukan goal, ya maka dilihat anaknya B ada apa aja. Ternyata cuma ada D, ya, masukkan dalam stack tapi disorting dengan yang ada di dalamnya. Disorting, gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, karena D cuma 3, maka D ada di atasnya C, ya, atau di sebelah kirinya C, gitu ya. Karena nanti akan dikeluarkan dulu, gitu ya. Yang kecil dikeluarkan dulu, gitu maksudnya ya. Oke. Nah, pada berikutnya ini dia akan dikeluarkan untuk dievaluasi. Sementara yang sudah ditinjau adalah dari A ke B, gitu ya. Oke, next. D dikeluarkan, dievaluasi. Ternyata tidak sama dengan goal. Ya, kalau tidak sama dengan goal, tinjau simpul anaknya. D cuma punya anak E, ya, dengan jarak 4, gitu ya. Maka dimasukkan dalam stack, disorting dulu tapi ya. Ternyata E itu lebih pendek dari C, makanya E ada di sebelah kirinya C atau ada di atasnya C, gitu ya. Karena ini nanti E-nya akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk dievaluasi sebelum C. Oke, sampai di sini E-nya keluar, itu ya. Dievaluasi ternyata E juga bukan goal. E mempunyai karena bukan goal, E ditinjau, gitu ya. Kalau E punya anak, masukkan dalam stack. Kalau tidak punya anak, maka C-nya yang dikeluarkan untuk dievaluasi, ya, gitu ya. Baik. Oke, kalau misalkan E-nya itu tidak punya anak ya, terus artinya jalur dari A, B, D, E itu bukan jalur ketujuan, sehingga dihapus dari jalur alternatif, ya, jalur alternatif solusi. Ya, jadi tidak ada jalur dari A, B menuju ke Z karena mandeknya di E, gitu ya. Nah, pada kasus ini ya E punya anak G, ya, punya anak G, maka masukkan stack. Nah, karena E ke G itu 6, kemudian ini di sorting, gitu ya, di sorting. Ternyata C ada di sebelah kiri karena C-nya lebih kecil, gitu ya. C5, G6, ya. Oke, selanjutnya C ini dikeluarkan untuk dievaluasi karena ada di tumpukan teratas atau menjadi simpul pertama stack, gitu ya. Keluarkan C dari stack dan cek atau dievaluasi. Ternyata C juga bukan goal. C mempunyai anak E, F, E dan F ya. Nah, dari C ke E itu 3, dari C ke F 2. Ya. Nah, setelah disorting, maka susunannya adalah F, E, G. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Minta responnya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Pak. Ya. Nah,
Oke ya, perhatikan betul ya, nanti susunan simpulnya dalam stack itu Anda perhatikan betul gitu ya. Jadi karena ini sekali lagi fungsi heuristiknya adalah fungsi untuk mencari nilai minimal, maka pengurutannya atau sortingnya secara ascending. Oke, berikutnya F ini dikeluarkan untuk dievaluasi, dikeluarkan dari stack untuk dievaluasi apakah dia sama dengan goal atau tidak ya. Ya, dievaluasi ternyata F juga bukan goal, F punya anak I dan I ya, sorry, cuma I saja. Ya. F cuma punya I saja. Kemudian dimasukkan ke stack ya. Di diurutkan dulu. Nah, ternyata E yang ada paling atas ya, atau E menjadi simpul utama dalam stack ya. G E I G. Nah, jadi dari A ke C berarti ke E ya, setelah ke F dia ke E gitu ya. Oke, E dikeluarkan untuk dievaluasi. E juga bukan goal, dia punya anak G ya, punya anak G ya, karena G itu sudah ada dalam stack jadi tidak perlu lagi ditambahkan ada 2G ya, sudah terwakili G sebelumnya G. Nah, kondisi simpul dalam stack sekarang tinggal 2 I dan G. Oke, I menjadi simpul pertama dalam stack atau simpul paling atas dalam stack gitu ya. Ini dikeluarkan untuk dievaluasi. I bukan goal dan I tidak punya anak ya. Sehingga jalur alternatif melalui sampai I ini tidak ada ya, bukan solusi gitu ya. Satu-satunya adalah lewat G ya. Nanti G itu bisa ditelusuri kembali ya. Jadi G ini dikeluarkan karena satu-satunya simpul dalam stack dikeluarkan untuk dievaluasi ya. G bukan goal, G punya anak H, J, dan Z ya. Oke, H, J, Z, dan F ya, jadi ada 4 ya. G ke J, G ke Z, G ke Z, G ke H, G ke F gitu ya. Oke, di sorting ya, ketemu urutan H, J, Z, F. H, J, Z, F ya. H dikeluarkan gitu ya. Dievaluasi ternyata bukan goal, H punya anak Z ya. Karena Z sudah ada ya, karena Z sudah ada ya, maka tidak perlu lagi ditambahkan ya, tinggal urutannya saja. Kemudian ada J ya, menjadi simpul utama dalam stack, dikeluarkan untuk dievaluasi, juga bukan goal. J punya anak K ya, 1 ya, masuk ke stack ya. Sekarang urutannya K, Z, ini salah ini, sebentar, oh ya, sorry, Z-nya itu kan ada beda ya, Z-nya ada yang jarak 6, saya ulangi lagi ya. Kenapa tadi G cuma ada 1, karena dari E ke G cuma ada 1 jalur ya, dan 6 gitu ya. Nah, sekarang yang kasusnya Z itu kan begini, ada Z yang dari G, ada Z yang dari H. G ke Z itu 7, H ke Z itu 6. Jadi ini beda, Z-nya yang beda gitu ya. Karena beda jarak ya, sehingga Z-nya 2 kali tapi dengan jarak yang berbeda, menjadi simpul yang berbeda ya. Di sini J4, Z6, Z7 dan F8 gitu ya. Kembali lagi sekarang J4 ini karena menjadi simpul pertama dalam stack atau simpul teratas dalam stack, ini dikeluarkan untuk dievaluasi. Ternyata J bukan goal ya, J mempunyai anak K1 ya, K dengan jarak 1 jadi K1. Otomatis ini paling pendek, dia menjadi paling atas ya dalam stack atau
simpul pertama dalam stack. Itu kemudian dikeluarkan untuk dievaluasi. Oke, K keluar bukan goal dan K tidak punya anak, maka jalur yang menuju K itu tidak bisa menuju Z, jadi bukan jalur alternatif solusi. Kemudian Z6 dikeluarkan ya untuk dievaluasi ya. Oke. Z6 dikeluarkan ternyata goal ya. Nah, ini proses pencarian dihentikan, kemudian dilakukan penelusuran balik ya dari Z ya yang menggunakan ini ZH ya. Jadi ZH maupun ZG ya. Dari ZH dan ZG, karena yang tadi kan belum apa namanya, belum terevaluasi ya, yang ini karena proses pencarian selesai. Tapi intinya sudah ketemu Z-nya, kemudian ditelusuri balik ya. Nah, di sini ditemukan beberapa solusi ya. Dari Z itu misalkan mengikuti jalurnya yang sampai di sini adalah Z H G ya, Z H G. Nah, kemudian baru G ini ke E ya, dari E bisa ke C A atau dari E ke D B A. Nah, kemudian alternatif lain dari Z langsung ke G, G ke E sama dengan tadi, E bisa ke C A atau E ke D B A. Nah, kalau ditampilkan semua solusinya setelah penelusuran balik gitu ya, maka akan diperoleh semacam ini ya, akan diperoleh semacam ini. Jadi kalau lewat jalur A B D E G H Z, A B D E G H Z itu ketemu 25, kemudian A B D E G H Z ya, A B D E A B D E G H Z ada nggak? Ini kurang satu berarti A B D E G H Z mestinya ya. Nah, itu ada 5 berarti ya. A B D oh ya, A B D E G H Z sudah. A B D E G Z, A B D E G Z itu 24. Kemudian A C E G H Z itu ketemu 25. A C E G Z itu ketemu 21. Jadi nanti solusinya ya, karena dia best result ya ini dari semua solusi yang ada, alternatif solusi yang ada, dipilih jarak yang terpendek yaitu melalui jalur ACE G Z. Nah, tentunya implementasi ini kalau Anda buatkan programnya agak susah ya, agak susah, tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa mengerjakannya. Kalau di teori teknik riset operasional itu dia langsung bukan dari A tapi langsung memulainya dari Z. Jadi istilahnya penelusuran balik gitu ya, penelusuran balik. Jadi ada nggak alternatif? Ya kita langsung mencari alternatif dari Z ke A, dibalik begitu ya. Nah, sebetulnya untuk mencari ininya. Ya. Jadi kan hampir sama ya. Ini kalau ini kan maju dulu baru mundur ya, kelamaan gitu ya. Saya kira ini kelamaan. Nah, mungkin Anda bisa langsung mencari solusinya dari kotak ini gitu ya, untuk mencari alternatif ya dari mundur aja ya, beberapa alternatif ini kan hampir sama ya. Kalau mengikuti yang di stack ini maka jalur yang diperoleh adalah lewat H, jadi A B D E G H Z ya. Yang dari G langsung ke Z itu belum terevaluasi ya, karena di sini kan
belum dievaluasi. Z7-nya itu kan belum dievaluasi. Jadi hanya dua alternatif sebetulnya yang kalau menurut metode stack yang ini ya, best first serve ini ya, ABDEGHZ atau AJEGHZ. Ya, kalau enggak yang 25 ya ketemu yang 22. Ya. Dua alternatif solusi tapi belum yang optimal ya, belum yang paling pendek. Ternyata yang paling pendek itu adalah AJEGZ. Ya, AJEGZ. Nah, inilah yang menjadi tantangan dari beberapa metode pencarian ya, di mana satu metode itu kadang hanya menemukan satu solusi ya. Contohnya breadth first serve maupun depth first serve ya. Nah, satu solusi yang dihasilkan itu bisa jadi itu yang terbaik, memang yang terbaik dan jadi satu-satunya, tapi bisa jadi ada solusi-solusi yang lain yang belum ditinjau dan itu mungkin juga menjadi solusi yang terbaik. Jadi di depth first serve maupun depth first serve atau breadth first serve itu karena hanya memberikan satu solusi jika memang solusi itu ada, tapi belum tentu itu yang terbaik. Di best first serve juga ada kelemahan itu tadi ya, sebetulnya alternatif lewat AJEGZ itu kalau menurut ini belum terpenuhi karena Z dari G ke Z langsung itu belum dievaluasi ya. Sebetulnya yang keluarannya dari best first serve ini cuma ada dua ini ya, yaitu lewat jalur GHZ ya, GHZ, entah itu lewat AB dulu atau AC dulu ya. Nanti di simpul G itu enggak langsung ke Z, tapi ke H baru ke Z. Jadi alternatifnya ada yang 25 atau yang 22. Ya, karena 25 dengan 22 pilih 22, padahal ada alternatif yang terpendek yaitu yang AJEGZ yaitu 21. Ini tantangannya. Ya, bagaimana Anda membuat algoritma yang memastikan semua alternatif itu bisa ditemukan. Ya, itu tantangannya. Ya, di best first serve ini saya melihat belum menjamin semua alternatif ditemukan. Ya, semua alternatif ditemukan ya, karena yang ini alternatif kedua maupun alternatif keempat itu secara algoritma dari awal itu tidak mungkin ini ditemukan. Kenapa? Karena dari yang Z7 ini dari G ke Z itu tidak atau belum dievaluasi walaupun sudah masuk di dalam stack. Karena kan proses pencariannya itu selesai ketika G ke Z ini yaitu Z6 ya, Z6. Nah, oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Kira-kira ada pertanyaan atau bagaimana? Mohon tanggapannya. Halo? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, saya kira itu aja dulu di pertemuan pagi hari ini ya. Saya nggak tahu, kemarin yang saya kasih tantangan itu ada yang bisa nggak menyelesaikan? Yang saya suruh bikin program itu loh. Ada? Lupa? Atau bagaimana? Halo? Belum, Pak. Belum, ada yang lupa, ada yang belum. Nah, sekarang saya kasih tantangan ya. Saya kasih tantangan buat program best first search ini ya. Anda modif sedikit. Yang pasti Anda harus mampu menemukan semua alternatif seperti yang ada di sini, semua alternatif solusi. Ya. Oke ya. Kalau Anda bisa ya nanti nilai UASnya saya kasih 100 gitu aja. Gitu ya. Oke. Saya kasih tantangan. Bisa diulangi, Iya, Pak. Pakai Java. Bisa diulangi tuh. Pakai Java ya. Oh ya. Nanti janjian sama saya. Anda presentasikan secara online. Gitu ya. Janjikan ya kapan Anda bisa. Ya, Anda harus bisa mempresentasikan dan menjelaskan ke saya secara online. Oke? Ya.
Saya kira cukup fair tantangan saya. Ya, ada tantangan, ada challenge, ada penghargaan kalau memang Anda bisa menyelesaikannya. Oke, di pagi hari ini saya cukup sampai di sini saja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.